Oke, alasan pria muda tidak nyaman di masjid tempat tinggalnya. So ya, pria muda yang pastinya beliau ini kemungkinan ketika kecil memang tidak melakukan suatu kegiatan yang positif. Ia menghabiskan waktunya bermain tabenteng, bermain game dan hal lainnya. Kemudian tetangga perumahannya itu melihat hal itu gitu. Lalu pria muda itu sudah bertambah dewasa, memulai untuk melakukan pengembangan diri. Ia membaca buku, sosialisasi positif, menulis jurnal, latihan fisik, dan hal semacamnya. Walaupun dalam beliau yang melakukan hal positif itu dan sudah dilihat oleh sudah dilihat oleh misal tetangganya, dan beliau melakukan statement kalau misalnya mungkin kita kasih kasih nama itu Andi. Wah, Andi sudah Andi dewasa secara muda gitu. Walaupun sudah ada statement seperti ini di kawasan tempat tinggalnya gitu, tetapi masih ada beberapa tetangga yang masih nyolot dan hal semacamnya. Si Andi ini udah mencoba bisnis model yang ia sukai. Ia berusaha untuk mendapatkan suatu pendapatan. Apalagi ketika di masjid sesuai yang ada di judul video ini. Ia sedang beribadah, tetapi tetangga bapak-bapak yang sedang kebetulan duduk di depannya itu menaruh tangannya ke jangkauan si Andi yang sedang sholat. Jadi misalnya mungkin si Andi ini parah ya, dia masbuk atau telat telat dalam jamaah masjid, jamaah sholat. Dan ketika si Andi sedang sholat gitu kan, ini jangkauan beliau, dan ini bapak yang sedang duduk gitu kan, lagi mungkin sedang doa atau setelah selesai untuk sholat gitu, tapi Andi masbuk gitu. Ketika sedang sholat, tapi bapak ini menaruh tangan kayak menaruh tangan untuk merubah posisi duduknya gitu. So kan pasti nangkap apa yang gue maksud. Yang mana kemungkinan kalau misalnya yang sedang sholat ini itu adalah bapak atau mungkin pria yang berintegritas, kemungkinan bapak-bapak yang sedang duduk ini tuh nggak melakukan hal seperti ini gitu. Ya dosa bro, kalau misalnya lu sama aja lu naruh tangan di sini, sama aja lu kayak lewat di depan orang sholat gitu kan. Dan apa solusinya gitu? Bapak-bapak ini kalau misalnya mungkin ini adalah seorang pria atau bapak yang sedang sholat, mungkin dia ke depan dulu, habis dulu dia bisa merubah posisinya. Tetapi karena dia melihat kalau misalnya yang sedang sholat itu adalah pria muda yang misalnya itu kualitas lebih rendah daripada beliau tidak melakukan hal yang seperti ini. Walaupun 50-50 melakukan hal yang dia maju dulu, dan juga melakukan langsung naruh tangannya itu di jangkauan orang yang sedang sholat. So pasti kalian tangkap apa yang gue maksud. Makanya gue katakan bro, perasaan lu tidak nyaman ketika di masjid tempat tinggalnya itu wajar. Tapi gue nggak menyebutkan kalau misalnya lu tidak nyaman di masjid tempat tinggalnya lu harus tidak ke masjid. No. Tapi lu harus tetap kesana. Dan dengan lu sembari dengan lu fokus ke bukan fokusin banget, sembari lu juga melakukan bisnis lu gitu. Jadi gue baca dulu, dan jangan membuat perasaan itu menjadi lu melakukan kebiasaan buruk, komplain, dan lu jadinya tidak tidak ke masjid tempat tinggal lu dan hal semacamnya. Justru membuat lu semangat going into the business. Ketika emang udah dapat pendapatan, lu pindah. Karena gini, ini akan gue katakan di next text di website school gue, yang dimana kalau misal lu udah mendapatkan suatu pendapatan, terdapat beberapa pilihan gitu. Entah dia mengupgrade rumah orang tuanya, and that's very awesome ya. Gua nggak
mengatakan kalau misalnya lu mengupgrade rumah orang tua lu itu adalah suatu hal yang buruk. Mengupgrade rumah orang tua lu karena lu masih tinggal di situ, and that's very awesome. Dan lu juga mengupgrade gym lu, dan lu juga member juga meningkatkan kualitas lu ketika lu kickbox, melakukan bela diri, boxing dan hal semacamnya. Lu ningkatin, dan ini masih di wilayah lu. Tapi ada pilihan B, ini B ya, ini A, ini B, dimana lu tidak melakukan hal ini, tapi lu prioritasin untuk apa? Ini B, untuk move, pindah. Mungkin pindah ke lu Bali, lu melakukan trip di sana sebulanan dan hal semacamnya. Sembari lu juga melakukan bisnis lu gitu. Dan gue mengatakan kalau misalnya ini adalah suatu hal yang tidak diprioritaskan atau semacamnya, no. Tapi ya kan punya pilihan. Kalau gue, fase gue yang sekarang, gue milih move. Karena lu akan change, lu ketemu orang baru itu pasti banyak gitu kan ketika lu pindah, dan lu bisa ketemu orang-orang yang emang pergi ke tempat itu emang untuk melakukan trip. Dan pasti orang yang melakukan trip itu melakukan kesenangan, dan ketika orang-orang di sana melakukan kesenangan dan hal semacamnya, lu juga bisa ikut senyum gitu. Walaupun ya kesenangan yang pasti yang pengembangan diri, yang bukan membuat diri lu merosot, kayak misalnya stay up late dan hal semacamnya. Karena ini gue dengar dari orang sukses, yang dimana orang sukses ini lebih mementingkan kalau misalnya beliau ini mengupgrade mengupgrade gaya hidup di tempat tinggalnya, seperti dia ke restoran tempat tinggalnya, dia beli baju untuk mengesankan atau bukan mengesankan, siapa sih bilangnya, biar terlihat mewah gitu sama orang-orang. Tapi itu adalah suatu kesalahan. Karena apa? Jadi apa yang orang sukses pilihan yang beliau lakukan itu di pilihan A ini gitu. Dan itu adalah suatu kesalahan beliau. Beliau mengatakan seperti itu. Mana ia mengupgrade gymnya, mengupgrade fashionnya, dan juga beliau juga sepertinya mengupgrade latihan bela dirinya, dan juga apalagi ya. Ya mungkin seperti ini ya. Apa mungkin dia juga mengupgrade tempat tinggal rumahnya gitu kan, tempat tinggal orang tuanya. Dan ada suatu kesalahan beliau gitu. Di mana itu lebih worse, dan pilihan itu lebih baik move dibanding nge-upgrade. So kalian pasti nangkap apa yang gue maksud di sini. Of course lu harus ketika lu move, lu harus tanggung jawab, be smart bro. So jadi program gue untuk step by step melakukan hal itu. Karena apa? Yang mungkin program gue ini berkaitan dengan fitness, berkaitan dengan six pack unlock, berkaitan dengan menghasilkan tubuh yang estetik. Tapi maybe nantinya mungkin ada berkaitan dengan bisnis, and maybe gue bisa ajak lu ke program bisnis gue itu, yang mungkin gue bisa mengajarkan lu terkait dengan cara mendapatkan duit. So see you tomorrow.